lain, misalnya formalin. Nah, ini yang cukup populer ya. Beberapa waktu lalu di berita di Badan POM melakukan sidak gitu ya. Ternyata di jajanan pasar ini ketemu bahan-bahan yang berbahaya, rodamin B, formalin dan lain-lain. Sengaja ditambahkan untuk pengawet ya. Nah, ini semua adalah eh, hal-hal yang bisa menjadikan obat itu menjadi tidak aman atau toksik. Ini yang harus kita analisis, ada atau tidak ya. Berikutnya, obat harus berkhasiat. Bagaimana cara kita memastikan khasiatnya ya? Kalau saudara lihat iklan di radio itu ya, kalau berkendara ada iklan rumah sakit ya, kesembuhan datang dari Allah ya. Tanggung jawab apa kepuasan pasien adalah tanggung jawab yang utama ya dari sebuah rumah sakit swasta. Nah, maka kita memastikan khasiat ini sebagai apoteker ya, kesembuhan pasti datang dari Allah ya, khasiatnya datang dari Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi tugas kita adalah memastikan bahwa obat ini berkhasiat. Caranya bagaimana? Maka kadar bahan aktifnya itu harus sesuai dengan takaran dosis atau sesuai dengan label yang tertera. Misalnya paracetamol, satu tablet mengandung 500 miligram ya. Maka sebagai apoteker sebelum obat itu dirilis ke pasar, saudara memastikan bahwa memang kadarnya adalah 500 miligram ya, kekuatannya, kadarnya sesuai. Nah, maka ini bisa kita kerjakan ya, memastikan bahwa sediaan farmasi ini aman dan berkhasiat. Ini kita lakukan analisis kimia ya, analisis kimia. Di dalam farmakope ya ada dua metode, yaitu metode konvensional, artinya metode yang tidak menggunakan instrumen yang akan kita pelajari bersama di kimia analisis. Yang kedua dengan analisis instrumen. Dua-duanya ini saling melengkapi ya. Jadi untuk metode-metode tertentu memang alatnya itu tidak ada sehingga titrasi itu masih dipakai ya. Jadi kalau saudara lihat di farmakope maka di situ masih sangat masih banyak dijumpai ya, baik analisis kualitatif atau kuantitatif menggunakan metode konvensional ya. Kalau itu sudah tidak dipakai ya praktikumnya kita ganti ya. Jadi karena memang ini menyiapkan saudara untuk saat ini masih dipakai ya dan sepertinya sampai beberapa tahun ke depan juga masih dipakai. Nah, kemudian analisis ini ada dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu apa? Kualitatif itu memastikan bahwa bendanya ada atau tidak ada. Ya, jadi identifikasi. Misalnya tadi, oh ini adalah sediaan infus. Ya, infus. Biasanya infus isinya apa? NaCl. Oh ya, bener nggak sih ini NaCl? Jangan-jangan palsu. Ya kan? Jangan-jangan palsu kan kalau dilihat dilihat di secara kasat mata ya kalau saudara lihat sediaan infus kan seperti air biasa ya ada NaCl-nya enggak jangan-jangan ini palsu. Nah itu namanya analisis kualitatif. Atau tadi oh ini ada formalinnya apa enggak, ada boraknya atau enggak, maka di situ saudara melakukan analisis kualitatif. Ini yang akan kita kerjakan sebelum UTS ya, sebelum UTS memastikan kadarnya ya. Di infus itu kadar NaCl adalah 0,9%. Nah, benar nggak ini 0,9%? Maka saudara akan melakukan namanya titrasi. Nah, sebenarnya antara praktikum dengan kuliah ini harusnya berjalan bersama-sama. Ini satu kesatuan ya. Maka praktikum tidak bisa berjalan tanpa kuliah, kuliah tidak bisa berjalan tanpa praktikum. Jadi kalau nanti ada yang mengulang praktikum saja ya, nanti slide-slide kuliahnya dibuka kembali ya karena ini materinya sama, jadi saling melengkapi. Karena terbatasnya waktu hanya 2 SKS, tidak mungkin kami memberikan teori di praktikum. Jadi memang teorinya saudara pelajari di kuliah. Jelas ya? Oke. Kemudian, nah ini jadwalnya tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Jarwo. Sebenarnya di setnya ini adalah awal ini saya luring ya. Jadi sambil di lab, sambil lihat-lihat lab ya. Cuma kemarin ketika rapat diminta minimal ada 20% e-learning sehingga akhirnya pertemuan pertama dan ke-8 nanti kita lakukan secara daring ya. Kemudian di sini ada 16 kali tatap muka. Jadi lengkap ya. 16 kali tatap muka termasuk UTS dan UAS sebagaimana yang eh, diwajibkan oleh prodi ya. Jadi kita tidak ada minggu sisa ya. Kemudian saya lihat di jadwal juga tidak ada libur, jadi insya Allah aman. Kalau misalnya saudara ada yang nggak masuk gimana? Nah, kalau ada yang nggak masuk ya, maka saudara harus memberitahu sebelumnya ya, memberitahu sebelumnya. Kenapa tujuannya? Karena kan praktikum ini
kami butuh menyiapkan sampel. Jadi sampel yang akan disiapkan oleh Pak Laboran, ya Pak Iwan dan Pak Kus yang akan membantu pelaksanaan praktikum ini berdasarkan dari daftar hadir yang sudah kami sampaikan begitu ya. Jadi kalau nanti ada yang geser, maka itu harus disampaikan sebelumnya, ya. Saudara boleh, tentunya kalau sangat terpaksa ya, tapi tetap harus mengganti ya di kelas yang lain untuk topik yang sama, ya, untuk topik yang sama. Kemudian nanti kita punya sesi diskusi ya. Jadi minggu depan kita sudah mulai praktikum luring ya. Diskusi dulu 45 menit. Nah, minggu depan adalah praktikum pendahuluan ya. Jadi apa sih tujuan dari praktikum pendahuluan ini? Tujuannya adalah untuk meyakinkan kami ya dan melatih saudara dan meyakinkan kami bahwa saudara itu bisa mengerjakan reaksinya dengan benar. Contoh misalnya, reaksi nyala api. Sudah kuliah atau belum, saudara? Sudah kuliah? Sudah. Ya. Salah satu metode analisis kualitatif itu adalah reaksi nyala api ya. Jadi beberapa kation itu bisa kita deteksi dengan reaksi nyala api. Jadi zatnya diambil di kawat, kemudian kawatnya diberikan atau ditaruh di Bunsen. Nah, pemanas Bunsen. Ini akan memberikan nyala tertentu khas untuk beberapa kation. Nah, kami harus memastikan bahwa cara saudara mengerjakan itu benar. Karena kalau misalnya cara mengerjakan saudara itu salah, ya, maka bisa jadi hasilnya adalah positif palsu atau negatif palsu. Nah, untuk ini, maka kita berikan latihan atau praktikum pendahuluan. Jadi di praktikum pendahuluan ini, 2 kali tatap muka, kami rasa cukup panjang. Diskusi 45 menit ini diberikan terutama sangat penting bagi kelas-kelas yang belum mendapatkan kuliah, ya. Jadi nanti kita buat setiap kelompok dibimbing oleh satu dosen, ya. Harapannya diskusinya bisa lebih intens. Makanya untuk praktikum ini pasukannya banyak, ya, sampai 7 orang, ya, di setiap kali running satu kelas, ya. Karena harapan kami saudara bisa belajar dengan lebih intensif. Nah, sebelum praktikum pendahuluan, nanti saudara harus membuat jurnal, ya. Saudara harus membuat jurnal. Apa isi jurnalnya? Nah, jurnalnya ini nanti saudara lihat di buku yang sudah dicetak ya. Ini saya share yang versi lama ya. Karena saudara belum pegang bukunya ya. Ini waktu masih zamannya Prof. Gin ya. Jadi kualitatif. Oke ya. Nah, di dalam pendahuluan, praktikum pendahuluan, maka saudara harus mengerjakan 16 reaksi pendahuluan ya. 16 reaksi pendahuluan. Apa saja ya? Ini ada cara-caranya. Urut di sini ya. Ada reaksi nyala api yang pertama, kemudian reaksi pemijaran. Reaksi pemijaran ini saudara tulis tapi tidak kita kerjakan karena eh, mengerjakannya harus dengan pembakar Bunsen ya. Sementara kalau dengan pembakar Bunsen ini kalau tidak di lemari asam ini akan dideteksi sebagai kebakaran. Jadi alarmnya langsung menyala begitu ya, langsung heboh satu gedung. Sehingga nanti untuk pemijaran ini karena lemari asam kita masih sangat terbatas ya, hanya ada 6 buah dengan jumlah saudara yang sangat banyak, maka rasanya tidak memungkinkan. Nanti terlalu lama ngantrinya. Jadi pemijaran kita skip. Kemudian saudara melakukan reaksi NH3 dan seterusnya. Ada di buku, ya, ada di buku. Saudara tulis cara kerjanya, ya. Kemudian di bagian bawahnya saudara kosongi untuk melihat hasilnya, ya. Setelah itu nanti hasilnya ditulis saat praktikum. Nah, setelah saudara mendapatkan hasil, ya, contoh misalnya kalau pendahuluan ini karena hasilnya harus positif, soalnya saudara sudah mendapatkan sampelnya. Contoh misalnya reaksi nyala api. Di sini sudah ada sampel yang harus saudara ambil. Jadi nanti zat-zat ini akan disediakan di laboratorium. Nanti saudara dengar panduan dari Pak Iwan, ya, zatnya ada di mana, ya. Jadi nanti saudara nggak berlama-lama untuk mencari, ya. Jadi nanti ada reagen padat, kemudian ada reagen cair,
Kemudian di meja saudara nanti ada dua jenis reagen, reagen botol kecil dan reagen botol besar. Kemudian ada reagen-reagen yang keras yang memang kami simpan di lemari asam ya. Jadi kalau reagen yang di lemari asam maka ini digunakan satu kelas bersama-sama ya. Nah, kalau reagen yang ada di meja satu kelompok bersama-sama. Saya rasa saya sudah menginformasikan pada setiap kelas untuk melalui PJ ya, di grup PJ Kim Daswar di grup PJ Kim Daswar yang sudah diubah oleh Bu Putri menjadi PJ Kim An ya, untuk ngecek alatnya. Jadi saudara nanti disiapkan set alat untuk setiap kelompok. Kelompok ini hanya untuk memudahkan koordinasi ya, baik dalam alat, kemudian juga tadi reagen-reagen ya, dan sharing meja saja ya dan diskusi. Tapi untuk penilaiannya semuanya individu ya, individu. Jadi ini berbeda dengan praktikum kimia dasar. Kalau kimia dasar itu kebetulan saya juga pegang titrasi, saya lihat literasi mungkin sebagian kerjakan ya, sebagian lagi mencatat gitu ya, sebagian lagi mungkin hanya memotret. Nah, untuk sekarang nggak bisa. Saudara harus bekerja secara individu karena nilainya juga individu ya. Nah, jadi nanti di reaksi pendahuluan ini sampelnya sudah dikasih tahu. Jadi mesti hasilnya positif. Misalnya contoh dengan Na ya. Saudara ambil sampel NaCl, maka nanti di kuliah saudara tahu apa warnanya NaCl. Oh, kuning intensif. Loh kok hasilnya nggak ada kuning intensif? Oh berarti bukan sampelnya yang salah. Cara saudara mengerjakan salah. Ya. Atau misalnya ada yang harusnya berwarna ungu. Misalnya ya. Contoh HCl misalnya. Kalium. Harusnya tuh warnanya ungu ya. Hasil saudara kok enggak ungu. Padahal sampelnya benar. Saudara ngambil KCl. Saudara benar ngambil sampelnya KCl. Tapi kok warnanya lainnya nggak berubah menjadi ungu. Nah maka itu berarti ada yang salah dari cara mengerjakannya. Ya. Nah maka pastikan nanti saudara belajar dulu tadi sudah disiapkan oleh Prof. Jarwo, jadi ditulis dulu aja, mungkin ya pakai pensil gitu ya. Nanti begitu dihapus, jadi saudara punya kunci lah ya, punya kunci. Oh ini harusnya hasilnya bagaimana? Kalau belum seperti itu berarti jawaban saudara salah ya. Cara mengerjakannya salah, ada yang harus diulang sampai saudara benar ya, sampai mendapatkan hasil sesuai yang ada di buku. Nah, ketika saudara mendapatkan hasil, maka saudara foto atau di video. Setelah itu minta ACC ke dosennya, ya. Yang paling sulit misalnya Na kuning intensif, loh nyala api juga kuning, yang intensif itu yang bagaimana sih? Nah, gitu ya. Jadi nanti saudara minta ACC. Setiap kali berhasil melakukan sebuah reaksi, maka saudara harus minta ACC. Nah, biasanya dalam diskusi nanti Bapak Ibu dosen yang membimbing akan memberikan apa tips gitu ya, best practice-nya gimana biar bisa selesai 16 reaksi ini. Karena pada prakteknya ya kalau dikerjakan sendiri selama 2 kali 200 menit itu juga nggak bisa selesai ya. Jadi nanti biasanya eh, kalau saya mungkin saya bagi gitu ya. Jadi saudara bikin misalnya dikerjakan 2 atau 3 orang gitu ya. Nanti bisa di-share hasilnya. Karena di sini kita tidak mengambil nilai ya. Tapi yang pasti saudara harus tahu cara mengerjakannya gitu ya. Dan hasilnya harus benar ya. Jadi nanti saudara ketika meminta ACC itu menunjukkan bahwa hasil saudara itu benar. Jadi koreksi kita ya ketika ACC itu setiap kali ACC ya. Jadi pastikan kalau yang saudara kerjakan itu benar ya. Makanya harus minta ACC. Nah, ini nanti secara detail akan dijelaskan oleh Bapak Ibu dosen pembimbing saat saudara sedang diskusi ya, karena tugas saya hanya menjelaskan secara umum ya untuk apa yang harus dikerjakan. Kemudian eh, ini berarti saudara harus membuat jurnal sebelumnya ya. Maka sebelum praktikum kalau bisa minggu ini bukunya sudah bisa diambil ya, sudah diambil ya. Oke, ini sudah ada kuncinya untuk reaksi kristal nanti harus seperti apa hasilnya ya. Nah, di buku sudah ada kuncinya ya. Itu untuk praktikum pendahuluan. Kemudian laporannya bagaimana? Nah, laporannya, tadi kan laporannya individu ya. Laporannya individu, di pertemuan pertama pasti kan nggak bisa selesai semua ya. Di pekan ini ya, tanggal 27 Agustus, pasti tidak bisa selesai semua. Maka saudara lanjutkan lagi di 3 September 2024. Ini saudara bawa pulang ya, tapi jangan sampai ketinggalan. Kemarin sempat kami cukup apa berdiskusi ketika rapat tim teaching ini dikumpulkan atau bagaimana. Walah, kalau dikumpulkan ya
repot juga ya kami. Jadi saudara tidak boleh ketinggalan di minggu berikutnya. Jadi di 3 September harus ada, begitu ya. Kami tidak akan ngoreksi lagi, jadi ngoreksinya ya saat saudara minta ACC itu. Oh ini benar atau salah, kita koreksi saat ACC. Terus saudara kan nanti dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Ada 6 kelompok dan setiap kelompok ada satu dosen pembimbingnya. Tapi ketika minta ACC maka boleh lintas dosen ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang membimbing ada di situ ya nggak apa-apa. Tapi kalau pas nggak ada boleh minta ACC ke yang lain. Oke, sampai di sini untuk praktikum pendahuluan ada pertanyaan? Jelas? Jelas ya? Baik. Sekarang masuk kita di pekan keempat ya, tanggal 10 September. Nah, inilah mulai praktikum yang sesungguhnya ya. Jadi di sini pada tanggal 10 September ini saudara akan diberikan zat X. Ya, zat X adalah senyawa anorganik untuk yang pertama ya. Maka senyawa anorganik ini pasti terdiri dari satu kation dan satu anion ya. Karena berdasarkan kesepakatan terlalu sulit kalau kami memberikan senyawa kompleks atau zat campur ya, tidak akan bisa dikerjakan dalam waktu 200 menit ya. Oleh karena itu, untuk praktikum kali ini, maka zat tunggal. Artinya berarti hanya ada satu kation dan satu anion saja. Ya, saya tunjukkan form laporannya. Ya, jadi kalau pada pendahuluan, saudara harus membuka sendiri, ya, membuat sendiri jurnalnya. Nah, untuk praktikum ini, ya, zat X1 dan zat X2, maka kalau hebatnya sudah bisa, akan saya unggah di hebat, ya. Formnya saudara tinggal ngeprint ya. Tapi kalau misalnya belum bisa hebatnya ya akan saya share di grup WA ya, lebih mudah ya untuk saya dan untuk saudara ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya formnya ya. Nanti saudara tinggal print. Nah, kemudian ini tulis ya laporan praktikum, nama, NIM, nomor zatnya. Jadi zatnya nanti akan diundi saudara ya. Saudara akan diundi dapat nomor berapa. Siapa yang mengisi sampel? Ada dosen yang bertugas mengisi sampel, ada juga dosen yang bertanggung jawab untuk menilai ya. Jadi tidak dosen yang membimbing nggak tahu juga kadang ya ini sampel ini apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi sama-sama apa misteri gitu ya. Jadi kami juga saudara intinya nggak tahu lah ya ini apa gitu ya. Jadi saudara harus melakukan analisis ini ya. Macam percobaan kalau pada 10 September berarti saudara tulis X1, 17 September berarti X2 dan seterusnya sesuai dengan yang ada di jadwal. Jangan lupa menulis tanggal, kemudian kelompoknya juga ditulis ya. Kelompok ini memudahkan kami, memang sulit kami mencari kelompok saudara. Nanti masukkan nilainya juga sulit ya. Jadi harus ditulis lengkap. Untuk X1 ya, maka ada kation dan anion ya. Satu kation dan satu anion tadi seperti yang saya jelaskan. Nah, di sini organoleptis saudara tulis bentuknya apa, misalnya padat atau cair ya. Warna berarti ada berwarna apa, kalau berwarna hijau, kuning, toska gitu ya, ungu, atau tidak berwarna atau putih. Bau, saudara tulis bau apa. Ada senyawa-senyawa tertentu yang berbau asam. Berbau asam, misalnya contoh asetat. Wah, itu kalau saudara pernah nyium asetat ya, itu dulu saya kalau dapat itu langsung saya tebak itu anilnya asetat ya. Tentunya tidak boleh nebak-nebak, tetap harus dibuktikan dengan reaksi atau berbau apa busuk gitu ya, wah itu amonia. Jadi beberapa senyawa itu memang memiliki bau yang khas gitu ya. Nah, kemudian reaksi nyala. Ini ada kawat NiCr. Saudara kan sudah diminta untuk membawa ya dari NiCr. Saat itu dilakukan. Kalau misalnya positif, saudara minta ACC. Ya, misalnya, oh, ketemu nyala intensif. Tulis di sini, nyala kuning intensif atau berwarna ungu gitu ya, tulis di sini berwarna ungu gitu ya. Kalau positif, ya saudara minta ACC. Tunjukkan videonya terus minta ACC, di ACC. Kalau misalnya ternyata dia negatif, ya ditulis saja negatif gitu ya. Kalau negatif tidak perlu minta ACC. Setelah itu saudara melakukan reaksi ini ya, urutannya nanti bebas ya, best practice-nya saudara ya. Tapi kalau saya kerjakan semua ini pendahuluan, karena pendahuluan ini memberi petunjuk ya, apa yang harus saya lakukan di tahap berikutnya, tergantung di sini ya, pendahuluan misalnya ya.
Tadi misalnya, oh baunya ini menyengat, wah berarti ini harus positif nih, reaksi amonia ini. Saya biasanya langsung ke golongan sisa. Gitu ya, nanti tips-tips best practice-nya ini diberikan oleh dosen-dosen pembimbing saat diskusi ya. Kemudian pH. pH ini juga bisa memberikan petunjuk ya. Jadi ada senyawa-senyawa tertentu yang pH-nya ekstrim ya. Jadi misalnya sangat asam gitu ya. Nah, itu apa ya kalau sangat asam ya gitu ya. Nah, pH netral apa? Jadi pH juga ditulis ya. Maka ini saudara tulis semua ya kalau bisa. Nah, itu adalah reaksi pendahuluan. Kemudian saudara melakukan reaksi penggolongan. Nah, saudara mungkin di kuliah sudah mendapatkan materi ya bahwa kation itu digolongkan menjadi golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan sisa. Apa sih maksudnya? Golongan 1 misalnya, oh zat direaksikan dengan HCl dingin mengendap. Wah, ya. Maka dia termasuk golongan 1. Nah, nanti saudara lihat di buku itu, yang golongan 1 itu apa saja. Nah, apa ya golongan 1 ya? Misalnya ini di tabelnya. Oh, saya nggak punya ya. Ya, nah saudara lihat nanti yang golongan 1 itu apa saja. Terus warna endapannya. Nah, biasanya warna endapan juga memberikan petunjuk. Oh, kalau endapannya hitam, berarti kemungkinan ini ya. Nah, setelah itu saudara tulis, oh dia ternyata direaksikan dengan HCl 4 normal, dia mengendap. Berarti dia golongan 1. Tulis dugaan kationnya apa saja. Misalnya, kation A, kation B, kation C, kation D. Setelah itu saudara lakukan reaksi penetapan. Ya, jadi penetapan ini reaksi yang memastikan. Nah, setelah itu saudara tulis kesimpulannya apa. Ya, kalau misalnya ternyata di golongan 1 ini tidak mengendap, pakai HCl 4 normal nggak mengendap, ya saudara lanjutkan ke tahap berikutnya. Direaksikan dengan H2S, ya. Dan seterusnya, mengikuti prosedur yang ada di sini. Kurang lebih sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu dosen ya, di kuliah. Nah, berarti golongan 2, oh di sini ternyata mengendap. Nah, maka tulis dugaan kationnya apa. Ya, setelah itu saudara lakukan reaksi penetapan, dan saudara simpulkan kationnya apa. Karena di sini kan macam-macam ya di dugaan kation dan seterusnya. Lah kalau di sini negatif, sini negatif, sini negatif ya artinya saudara harus berlanjut sampai di golongan sisa. Lah kalau golongan sisa kebetulan sampelnya golongan sisa. Nah, golongan sisa ini ya saudara terpaksa harus mengerjakan semua ya. Jadi panjang kalau dapat golongan 1 kena HCl langsung ngendap, wah saudara bisa langsung laporan ya kationnya. Tapi kalau kena golongan sisa ya itu keberuntungan ya. Jadi saudara mengerjakannya banyak. Makanya dalam setiap pengambilan sampel itu kita undi ya saudara. Jadi kita undi pada pertemuan X1 itu diundi, kemudian X2 kita gunakan nomor yang sama tapi zatnya kita ganti gitu ya. Jadi ya saudara banyak-banyak berdoa gitu ya. Mudah-mudahan ketika ujian yang porsi nilainya banyak, saudara dapat yang mudah. Makanya kenapa saya bilang bahwa reaksi pendahuluan ini sangat penting, karena beberapa senyawa golongan sisa ya itu positif di pendahuluan. Ya, misalnya contoh NH3. Wah, NH3-nya ini sudah positif ya. Ya, kemungkinan besar dia golongan sisa ya. Kalau saya dulu ya langsung ya, tapi saudara ini ya, nanti best practice-nya akan diberikan oleh Bapak Ibu dosen yang membimbing diskusi ya. Cara terbaik agar saudara bisa mengerjakan ini dengan benar, prosedural dan selesai gitu ya. Setelah saudara melakukan reaksi penetapan, maka saudara tulis kesimpulannya apa. Kesimpulan tadi sudah saya beri clue bahwa kationnya hanya 1 ya, saudara tulis saja kationnya. Kalau ini benar, kationnya, ingat ya, kation itu berarti ada muatannya. Contoh Na+, nah itu kation. Kalau Na bukan kation, ya. Cara nulisnya juga harus benar. Ca2+ kalsium, ya, maka kation ditulis. Kalau kationnya benar, maka nilainya adalah 40. Ya, kationnya benar, nilainya 40. Setelah itu saudara kerjakan reaksi anion, ya sama. Jadi ada pendahuluan, penggolongan, ya. Kemudian saudara punya dugaan, dari penggolongan itu punya dugaan, lalu saudara lakukan reaksi penetapan. Saudara tulis kesimpulannya apa, ya. Kalau kesimpulannya benar, maka nilainya juga 40 anion. Sehingga kalau di total berapa? 40 ditambah 40 sama dengan 80, ya. Belum 100. Nah, gimana caranya biar bisa 100? Nah, maka saudara isi yang poin 4 ini.
kesimpulan zat yang dianalisis. Oh, PB asetat. PB ya dalam kurung CH3COO tutup kurung 2 kali. Nah, senyawanya ini juga harus benar. Kalau kesimpulan zatnya benar, maka nilainya menjadi 100. Sampai di sini jelas untuk cara penilaian? Jelas ya? Nah, kemudian kalau ada yang salah bagaimana? Nah, tergantung kesalahannya seperti apa. Kalau kationnya saja yang benar, anionnya salah, kesimpulan zatnya tidak ditulis, maka ya nilainya berarti 40 ya atau 50. Kalau salah satunya benar, senyawanya tidak ditulis, maka nilainya itu tadi ya. Jadi kation saja atau anion saja nilainya. Tapi kalau ditulis kesimpulan zatnya dan itu salah, ya, maka nilainya menjadi 33. Mestinya 50 kalau kationnya saja benar, anionnya benar 50 ya. Tapi kalau kesimpulan zatnya salah ya, jadi di poin 4 ini salah satu misalnya harusnya KCl, tapi saudara nulisnya KBr. Nah, kalau di sini ditulis KBR, nah maka nilainya menjadi 33. Gitu ya. Jadi seperti itu cara menilainya. Kalau salah dua-duanya ya mungkin 0 atau 15 nanti tergantung yang ngoreksi. Biasanya beberapa dosen nggak tega kalau ngasih nilai 0 ya. Oke. Kalau misalnya nilainya benar ya 100, tapi nggak ada ACC-nya ya nilainya akan dikurangi 20 poin sehingga nilainya menjadi 80 ya. Jadi setiap kali ada reaksi positif maka saudara harus ada ACC-nya. Pernah terjadi? Ya pernah. Dia nggak ketemu semua. Reaksinya negatif semua karena cara kerjakannya salah. Ketepaan ya. Ternyata yang dikumpulkan betul ya. Tentu kami tidak bisa memberikan nilai 100 ya. Nah, di sini khusus untuk praktikum kualitatif anorganik maka ada kesempatan untuk merevisi jawaban ya. Jadi ketika saudara misalnya masih kalau mulai jam 7 berarti jam 10 ya. Sebelum jam 10 saudara sudah mengumpulkan. Saudara jawabannya adalah Ki, kalium iodida. Padahal dikunci harusnya jawabannya KCl ya. Nah, maka kami akan memberitahu itu anionnya salah. Kami kembalikan saudara punya kesempatan untuk melakukan revisi. Ya. Kalau di pengumpulan yang kedua, submission yang kedua saudara benar, maka tentu nilainya tidak bisa 100 ya. Akan dikurangi menjadi 85. Sampai di sini untuk analisis kualitatif anorganik ada pertanyaan? Sudah jelas? Jelas ya? Baik. Kalau jelas, saya akan melanjutkan ke analisis organik. Nah, analisis organik ya, ini kita kerjakan, bentar, saya lihat ya. Ini, nah, analisis anorganik ini 2 kali ya. Ada latihan ya, X1, tapi tetap kita ambil nilainya, sepertiga, seperempat ya, jadi 25%, kemudian ini 75%. Karena di X2 ini kita anggap sebagai nilai ujian, jadi porsinya lebih besar. Kemudian setelah selesai melakukan X2, maka saudara akan melakukan analisis gugus fungsi. Gugus fungsi itu apa sih? Senyawa organik seperti asam salisilat, asam benzoat, formalin ya. Itu fenol ya, itu semua adalah zat-zat organik. Nah, ini kita lakukan 3 kali tatap muka. Jadi yang pertama sama seperti pendahuluan tadi, ada latihan analisis gugus fungsi. Ya, jadi di sini tidak kami ambil nilai, hanya pastikan saudara bisa mengerjakan itu dengan benar. Kemudian ada latihan X3, ini baru mulai kita berikan zat X, dan ketika di minggu UTS, maka ada X4. Ya, X4. Setelah itu, formnya juga sama, untuk laporannya nanti saudara tidak perlu membuat, ya, tapi langsung saudara tinggal mengunduh saja, ya. Jadi ini untuk yang latihan. Kalau tadi yang latihan itu saudara dibikin sendiri kalau anorganik ya. Kalau ini sudah dibuatkan, ya. Jadi saudara tinggal ngeprint dan ngisi saat praktikum. Tulis nama, tanggal, NIM, kemudian kelompok berapa, ya. Ini enggak kita nilai, ya. Tapi saudara harus apa bisa gitu ya. Karena kalau saudara nggak bisa ini nanti susah di X3 dan X4 ya. Ada prosedurnya, kemudian ada sampel yang diberikan, ya, sampel yang diberikan.
Di buku petunjuk nanti ada tugas yang harus saudara kerjakan. Itu kerjakan dulu ya, karena itu tugas itu sebenarnya untuk membantu saudara mengerjakan praktikum ini. Untuk analisis gugus fungsi, kalau tadi di senyawa anorganik kualitatif, maka saudara harus bisa menentukan zatnya apa, ya. Tapi untuk yang ini cukup sulit ya, karena gugus fungsi itu harus dicek dengan instrumen, ya. Jadi di farmakope ini biasanya digunakan sebagai reaksi pendahuluan gitu ya, tambahan sebagai petunjuk untuk melakukan reaksi berikutnya untuk instrumen, ya. Jadi di sini saudara cukup menebak golongannya apa. Ada berapa ini? Inti aromatis satu, dua, alkohol, fenol, asam amino. Ada 7 seingat saya ya. Jadi ada 7 macam golongan senyawa yang harus saudara tentukan. Nah, setiap zat itu berbeda-beda ya. Ketika saudara melakukan pendahuluan tentu harus positif semua hasilnya. Ya, misalnya contoh reaksi inti aromatis. Jadi reaksi ini, 3 reaksi ini adalah reaksi-reaksi yang akan memberikan hasil positif jika senyawa itu memiliki inti aromatis. Ya, maka saudara tulis hasilnya di sini. Nah, kemudian alkohol, maka ada 3 reaksi. Nanti saudara tulis di sini. Ya, ini nanti detail dijelaskan oleh Bapak Ibu dosen saat diskusi. Ya, jadi mana yang harusnya positif, mana yang tidak, gitu ya. Nah, kemudian ketika nanti praktikum X3 atau X4, maka saudara diminta untuk menentukan golongan senyawanya apa. Contoh misalnya, saudara diberikan zat X. Kunci yang kami berikan adalah fenol. Nah, fenol ya. Fenol, saudara tahu strukturnya fenol? Fenol itu adalah inti benzena dengan satu OH. Sebenarnya praktikum ini harusnya diberikan setelah kimia organik ya. Sayangnya ini diberikan bersamaan ya. Oh sudah ya, saudara sudah kimia organik semester lalu ya. Nah, maka untuk adik kelas yang nanti bersamaan ya. Nah, maka di sini ketika saudara sampelnya fenol, dia harus positif di inti aromatis dan juga di golongan fenol. Nah, fenol monovalen. Maka nanti yang saudara laporkan kesimpulannya, senyawa ini mengandung inti aromatis dan fenol monovalen. Kalau itu yang saudara jawab atau saudara simpulkan, yang saudara laporkan, maka nilainya adalah 100. Tapi kalau saudara tambahi, misalnya, oh ini mengandung inti aromatis, mengandung fenol, dan mengandung asam amino misalnya ya, saudara tambahi asam amino. Berarti nilainya berapa? Saudara kan benar 2, salah 3 ya. 2/3 kali 100%. Seperti itu. Berarti nilainya adalah 66. Kalau jawaban saudara lebih banyak lagi misalnya. Jawaban saudara 4. Ya. Berarti 2/4 kali 100. Karena saudara yang 2 benar, yang lainnya salah gitu ya. Jadi faktor pembagi semakin banyak jawaban ya faktor pembaginya akan semakin banyak kalau salah ya. Kalau kurang juga demikian ya. Misalnya contoh sampel yang kami berikan adalah etanol. Kalau etanol berarti kuncinya harusnya dia hanya positif untuk alkohol. Tapi jawaban saudara alkohol dan inti aromatis misalnya ya, jawab nilainya berarti 1/2 kali 100 jadinya 50. Seperti itu untuk cara penilaian analisis kualitatif senyawa organik. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah jelas? Ya, baik. Nah, kalau sudah jelas untuk kualitatif, saya akan berlanjut ke kuantitatif. Ya, jadi tadi kuantitatif ini adalah suatu prosedur yang kita kerjakan untuk mengetahui ini kadarnya berapa. Ya, ini akan mulai kita kerjakan setelah UTS, dimulai dengan kegiatan responsi secara daring. Ini ada Bapak Ibu dosen yang akan memberikan materi. Setelah itu, saudara melakukan praktikum, ya. Di sebelum praktikum, setiap kali ada topik sebelum praktikum, maka kita kerjakan pretest dulu. Ya, pretest ini biasanya kalau kelas pagi saya berikan malamnya, kalau kelas siang mungkin paginya gitu ya, jadi sebelum praktikum. Khusus untuk pertemuan pertama ya, tanggal 29 Oktober, maka di sana akan ada demo ya yang diperagakan langsung oleh Prof. Joko untuk kelas Selasa.
Kemudian setelah itu baru saudara dibagi berdasarkan topiknya. Ya, saudara dibagi berdasarkan topiknya. Di dalam setiap kali tatap muka kami mengambil nilai. Ya, jadi ada 5 topik ini semua kami ambil nilainya. Kemudian kami rata-rata menjadi nilai harian untuk saudara. Pedoman penilaiannya mungkin sudah disampaikan atau belum oleh Prof. Jarwo? Pedoman penilaiannya? Halo? Sudah disampaikan? Mohon maaf, Ibu yang pedoman penilaian akhir kah, Bu? Belum ya? Eh, Berapa persen nilainya berapa? Kesalahan berapa persen berapa? Belum? Tadi kalau dari yang punya Prof. Jarwo tulisannya eh, ada UTS sama UAS sih, Ibu. Oh gitu. Jadi untuk per topiknya belum ya? Belum, Ibu. Baik. Saya sampaikan kalau begitu. Oke, sebentar. Nah, ini panduan penilaiannya cukup ketat ya. Jadi saya berharap saudara bisa mengerjakan ini dengan sangat baik. Nah, ini ya. Jadi ini yang saudara kerjakan ada 5. Asidi alkalimetri ini literasi asam basa. Sebenarnya sudah pernah saudara kerjakan ketika praktikum kimia dasar. Hanya saja waktu itu memang titik berat penilaian kita bukan di hasilnya. Jadi yang saya nilai adalah cara saudara mengerjakannya benar. Misalnya cara memipetnya benar, cara ya kan. Nah, untuk praktikum kali ini yang kita lihat adalah hasilnya, ya. Karena penilaian proses itu dianggap sudah di mata kuliah sebelumnya. Ini sampelnya asetat, bentuknya cair. Ini dilakukan pembakuan ya, baku primer atau sekunder. Saudara harus melakukan pembakuan NaOH dengan asam oksalat. Jadi untuk kadar ini nanti ditulis 4 angka di belakang koma ya. NaOH 0,1 normal. Nanti saudara dapatnya itu berapa? 0,999 misalnya ya. Sesuai dengan hasil praktikum saudara. Nah, kemudian untuk kompleksometri ini MgSO4 ya. Untuk argentometri ini kita ambil sampel infus ya, yaitu NaCl 0,9%. Tapi saudara nanti nulisnya berapa? Misalnya 0,8885 gitu ya. Jadi 4 angka di belakang koma yang saudara laporkan. Kemudian eh, penilaiannya seperti ini. Ya, ini ketat sekali ya. Jadi 0 sampai 1%. Nah, maka nilainya 100 sampai 75. Jadi kalau saudara 0% kesalahannya, ya nilainya 100. Dan seterusnya akan berkurang. Ya, sesuai dengan ini. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kesalahannya lebih dari 5%, maka ya pasti 30 ya. Kalau grafimetri sedikit lebih longgar ya, tapi biasanya nanti eh, kalau tahun-tahun sebelumnya ya kita lihat hasilnya ya. Mudah-mudahan hasil saudara baik ya. Oke. Jadi itu untuk pedoman penilaian analisis kuantitatif. Kemudian saya lanjutkan ke jadwal ya. Nah, semua ini ya nilai yang sudah peroleh akan kami rata-rata menjadi nilai harian. Setelah itu saudara melakukan ujian. Nah, ujian ini dilakukan 2 kali dengan 2 topik yang berbeda. Biasanya akan kami ambil nilai yang terbaik, ya, nilai yang terbaik. Dan ini yang akan sangat membantu saudara, ya, sangat membantu. Kemudian ini adalah daftar dosen pembimbing, ya, tapi kami bisa bertukar, ya. Nah, untuk yang dibimbing oleh Bu Asri nanti maka dia harus diskusinya dilakukan secara online, ya. Kemudian ini dosen pembimbing diskusi ya. Setiap kelompok saudara sudah saya bagi menjadi 6 kelompok. Ya, untuk yang kelompok 6 ini saya tandem dengan Bu Farida ya. Jadi nanti bisa bergantian.
Kemudian untuk ini dosen yang akan mengisi sampel ya, tapi saudara nggak usah perhatikan nggak apa-apa. Kemudian ini yang penanggung jawab nilai, saudara juga nggak perlu perhatikan. Nah, ini yang saudara perlu perhatikan ya, komponen penilaian. Jadi, poin yang insya Allah akan muncul di cyber ada soft skill, pretest, analisis kualitatif, dan analisis kuantitatif. Jadi kalau yang analisis kualitatif ini sudah gabungan. Di tahun-tahun sebelumnya, ini kami tampilkan semua ya. Soft skill, pretest, X1, X2, X3, X4, ya. Kemudian masing-masing untuk rerak harian ini kita tampilkan semua. Jadi 40% ya, ini kita bagi menjadi 5. Jadi masing-masing 8% gitu ya. 8%, 8%. Tapi ternyata hasilnya berbeda gitu ya. Jadi kemarin disimulasikan oleh Prof. Joko ketika rapat, akhirnya ya mintanya seperti ini saja. Jadi nanti ada soft skill, pretest, analisis kualitatif, dan analisis kuantitatif. Insya Allah itu yang akan muncul di komponen penilaian cyber dengan komposisi seperti ini. 10%, 10%, 40%, dan 40%. Untuk kualitatif, ini 1:3 untuk X1 dan X2, 1:3 untuk X3 dan X4. Karena X2 dan X4 ini dianggap sebagai ujian. 10%. Ya, saya rasa itu untuk penjelasan detail mengenai praktikum. Ada pertanyaan? Baik. Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan ke pedoman keselamatan kerja laboratorium. Jadi seperti tadi yang di awal sudah saya jelaskan, ini tidak akan jauh berbeda dengan praktikum kimia dasar, ya, untuk keselamatan kerja. Maka saya nggak bagi slide baru, ya, dan saya nggak akan eh, memberikan materi ini. Saudara lihat saja di buku kimia dasar ya, karena ini dibuat dengan sangat detail. Jadi saudara baca lagi di sini, ya. Pertama, penanganan bahan kimia, ya, maka saudara harus hati-hati bahannya mudah terbakar. Hindari sedapat mungkin menghindari dengan pemanasan api langsung, tapi beberapa memang tidak bisa, ya, karena tadi reaksinya harus dengan Bunsen, ya. Kemudian dan seterusnya, ya. Eh, yang sangat penting, kemudian saudara menggunakan jas lab dan sarung tangan tidak boleh dikenakan di ruang istirahat kantor dan seterusnya. Nah, ini yang saya beri garis merah ini adalah karena ini yang sering dikerjakan oleh kakak kelas saudara dulu ya. Jadi saudara mungkin masih ingat kita harus memipet zat dengan pipet volume ya kalau literasi. Nah, ini sering sekali dulu saya jumpai anak-anak itu karena nggak tahu apakah karena memang ball fillernya rusak atau bagaimana ya, akhirnya dipipet dengan mulut. Nah, ini dilarang keras, itu sangat berbahaya. Kemudian lemari asam, ini ada teorinya apa itu lemari asam, cara menggunakan lemari asam ini sudah detail sekali ada di sini ya, saudara lihat. Kemudian ini ada gambarnya ya. Jadi cara menggunakan lemari asam masuk di lemari asam ya. Ini di luar negeri juga ternyata banyak sekali tempelan-tempelannya. Tapi di tempat saya sekolah dulu nggak ada ya. Jadi ini bersih ya. Nggak boleh ada tempelan-tempelan seperti ini ya. Oke. Kemudian pakaian di dalam laboratorium. Nah ini yang perlu diperhatikan ya. Ini ada tabel apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang. Kemudian ada penjelasan alasannya kenapa ya. Saudara baca dengan detail. Misalnya contoh rambut. Yang rambutnya panjang harus diikat ke belakang ya. Rambut tidak boleh menghalangi penglihatan. Kemudian kalau pakai poni, maka poninya harus disingkap ya. Saudara boleh pakai bandu atau semacamnya. Dikuncir juga boleh. Kemudian dasi atau kerudung. Nah ini tidak menggantung di luar jas lab. Jadi semua harus masuk jas lab yang pakai kerudung ya. Ini ada penjelasannya juga kenapa. Karena itu bisa berbahaya. Topi dan lain-lain ini juga ya, semua sudah ada keterangannya, saya rasa sudah sangat detail. Kemudian baju yang saudara kenakan meskipun saudara menggunakan jas lab, maka tetap bajunya harus tertutup ya. Alasannya adalah karena keamanan ya. Pakaian berlapis adalah aset keamanan karena memberikan lapisan perlindungan yang ekstra terhadap tumpahan atau percikan. Karena saudara akan bekerja dengan banyak bahan-bahan yang berbahaya ya. Jadi saudara harus menggunakan baju yang tertutup ya, lengan panjang. Jangan menggunakan baju yang sobek-sobek ya. Kemudian bawahan juga demikian ya. Softline juga dilarang keras di praktikum ini karena sangat berbahaya.
ya. Kemudian arloji, ya, atau jam tangan sebaiknya saudara simpan saja. Sayang kalau ketetesan zat kimia, ya, mahal-mahal dibeli, ya, jadi disimpan. Nggak usah dipakai di sini. High heel dilarang keras, ya, saudara pakai sepatu yang flat. Nah, sepatunya juga harus tertutup, ya, menutupi punggung kaki, ya. Sandal tidak boleh, ya. Kemudian sepatu sandal yang jari-jarinya terbuka juga tidak boleh. Alasannya adalah karena keamanan, ya. Ya. Terus pelindung mata ini mungkin tergantung reaksi yang kita kerjakan, ya. Tapi sejauh ini saya rasa tanpa ini masih oke, ya. Saudara wajib menggunakan sarung tangan, ya, untuk melindungi saudara. Jadi kalau ketetesan kloroform itu, waduh, perih sekali, ya. Ini ada cara melepas dan menggunakan sarung tangan. Nanti saudara lihat dengan detail, ya. Kemudian ini pertolongan pertama pada kecelakaan, ya. Kebakaran reagen. Nah, ini tergantung jenis kebakarannya, ya. Kalau kecil bisa langsung ditutup dengan lap basah, gitu, ya. Kemudian ada cairan pemadam kebakaran. Nah, nanti kemudian kalau kebakaran pakaian jangan lari, ya. Jangan menghirup gas pembakaran. Cara terbaik adalah berguling-guling di lantai karena itu bisa cepat untuk mematikan api. Ini pertolongan pertama pada kecelakaan, nanti saudara baca, mudah-mudahan tidak terjadi, ya. Di praktikum ini saya alhamdulillah tidak pernah menemukan kecelakaan yang parah, ya, paling pecah gitu aja, ya. Nah, itu terus ini ada tanda-tanda dari bahan-bahan kimia yang harus saudara perhatikan, ya. Ini sudah pernah dijelaskan detail di kimia dasar. Saya rasa itu untuk keselamatan kerja. Nanti saya cek pemahaman saudara di kuis. Nah, nanti mohon disepakati, ya, kapan kiranya kita bisa melakukan kuis untuk satu angkatan. Oke, saya rasa itu cukup cepat. Ada pertanyaan? Silakan, saya beri waktu. Oh, satu lagi lupa saya. Tiket, ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan ada beberapa reagen yang saudara akan gunakan, ya. Jadi ada reagen yang saudara gunakan untuk satu kelompok, ya, satu meja, dan satu kelas. Maka reagen-reagen ini harus dikembalikan kepada tempatnya. Tapi ada yang bertugas untuk memastikan bahwa reagen ini benar kembali pada tempatnya. Yaitu siapa? Petugas piket. Jadi nanti komtinya tolong dibagi petugas piket. Misalnya pertemuan kedua, pekan kedua, minggu kedua, yang piket adalah kelompok 1 dan seterusnya, ya. Nanti tolong dibagi. Nah, petugas piket ini nggak boleh pulang duluan, ya, karena dia harus memastikan bahwa semua reagennya kembali pada tempatnya. Kalau misalnya nanti ternyata ada yang nggak kembali, Pak Iwan atau Pak Agus lapor, kemudian, Bu, ini hari Selasa siang nggak kembali, Bu, reagennya acak-acakan, maka nilai soft skill untuk kelompok itu langsung saya minus, ya, sudah pikir. Nah, soft skill tadi, kemarin rapat kami menyepakati bahwa semua soft skill saudara adalah 100. Kecuali jika ditemukan hal-hal pelanggaran tadi, misalnya tidak menjaga kebersihan, waktunya piket tidak piket, waktunya piket tapi berantakan, nilainya pasti langsung dikurangi. Kemudian terlambat. Nah, berapa pengurangannya tentu tergantung dari derajat kesalahannya, ya. Jadi soft skill ini sangat membantu saudara, ya. Jadi kalau semua smooth, saudara datang tepat waktu, kemudian kembalikan pada tempatnya, waktunya piket ya piket, maka ini akan sangat membantu poin saudara karena nilainya adalah 10%, ya. Jadi saudara sudah punya modal 100, ya, berarti sudah ada tambahan 10, ya. Maka ini akan sangat membantu nilai saudara, ya. Dari 76 bisa jadi 86, ya. 76 berapa B, ya? Oh, BC. Nah, ditambah soft skill bisa jadi A, ya. Makanya perhatikan betul soft skill-nya. Waktunya mengerjakan tugas, misalnya waktu diskusi. Karena ada tugas sebelum diskusi. Nah, itu saudara kerjakan, ya. Ini juga akan membantu saudara, ya, nilai saudara. Kemudian, kalau yang tidak membawa jurnal, ya, baik praktikum kualitatif atau kuantitatif, baik yang harus nulis sendiri atau yang ngeprint, maka tidak diperkenankan ikut praktikum. Ya, saya rasa itu. Mengenai kehadiran, harus berapa persen nanti saudara pastikan lagi di akademik, ya. Saya tidak tahu peraturan yang terbaru. Berapa? 75% atau 100% untuk praktikum, ya. Nanti saudara pastikan lagi di akademik.
Tapi yang jelas, kalau misalnya di hari itu saudara tidak mengikuti praktikum dan tidak bisa tidak bisa mendapatkan kelas pengganti ya tentu nilainya nol untuk topik itu ya. Dan itu cukup signifikan saya rasa karena setiap nilai begitu berharga ya. Ya. Ada pertanyaan? Permisi, Baik. Bu. Ya, silakan. Untuk filenya yang tadi itu apakah nanti akan di-share atau gimana ya, Bu? Yang mana? Mengenai yang tentang penilaian tadi dan juga yang ketiganya, Bu. Loh, yang ketiganya sudah ada di buku petunjuk praktikum kimia dasar. Saudara buka di sana. Saya nggak akan share lagi. Oh iya, baik. Sudah punya semua Untuk kan? Ya, saudara ini sudah, prasyaratnya sudah ngambil kimia dasar ya? Sudah ya, benar ya? ya, Bu. Ya, nanti saudara lihat di situ. Jadi untuk yang itu saya tidak akan share kembali. Kemudian yang untuk petunjuk praktikum kimia analisis kualitatif itu ada di buku yang sudah saudara pesan. Jadi saya juga nggak akan share. Makanya bukunya segera diambil ya, biar bisa segera belajar. Kalau bisa besok diambil ya. Kemudian untuk yang kuantitatif, insya Allah akan saya share di Hebat. Kalau hebatnya bisa. Kalau nggak bisa saya share di grup WA. Kemudian form-formnya tadi form laporan. Jadi yang tinggal ngeprint kan X1, X2, kemudian X3, X4 dan pendahuluan analisis fungsi, maka insya Allah juga akan saya share di Hebat. Ya, oke, jelas ya. Pembagian kelompoknya sudah ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Oke. Terima kasih. Ya, ada lagi pertanyaan mengenai nilai, jelas ya. Saya nggak punya slide-nya. Saya rasa sudah cukup clear. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oh iya, kasus tahun lalu. Laporan hilang. Wah, itu banyak sekali ya. Utamanya yang kuantitatif. Jadi, tahun lalu saya juga koordinator ya. Sejak sudah 4 tahun ini ya, saya koordinator praktikum. Cukup rumit ya, karena komponen penilaiannya banyak. Kalau yang X1, yang kualitatif karena biasanya langsung bisa kita koreksi. Jadi, terus kita bagikan ke mahasiswa, jadi gampang ya. Tapi kalau yang kuantitatif itu kan dikumpulkan gitu ya, terus ke dosennya. Nah, itu beberapa ada yang laporan hilang dan seterusnya. Saya juga nggak tahu nilai dari dosennya nol. Saya tanya anaknya nggak ngumpulin laporan gitu ya. Terus anaknya bilang ke saya ngumpulin lah. Ini maka saudara harus mengantisipasi gitu ya. Jadi pastikan bahwa saudara sudah mengumpulkan dengan benar. Jadi nanti untuk laporan-laporannya utamanya yang kuantitatif itu untuk satu kelompok ya saudara jadikan dalam satu map ya. Kemudian dicek, diserahkan ke dosennya. Jadi ditulis siapa yang sudah store, siapa yang belum ya, biar tidak terjadi hal-hal tersebut. Kemudian khusus untuk Bu Asri, karena beliau adalah dosen luar biasa yang masih kita butuhkan meskipun sebenarnya sudah pensiun ya. Nah, alhamdulillah beliau masih berkenan, tapi harus daring. Jadi untuk Bu Asri nanti di email ya, di email untuk grafimetri ya, grafimetri semua kelompok di bawah Ibu Asri gitu ya. Jadi nanti di scan, kemudian dijadikan satu file di Google Drive, linknya dikirim ke Bu Asri. Jadi ngirimnya bersama-sama. Kalau satu-satu nanti itu kemungkinan bisa hilang dan tercecer. Gitu. Jadi kalau nanti saudara mengumpulkan laporan, pastikan saudara ada di kelompoknya. Ya, itu tadi yang saya bilang memudahkan penilaian. Jelas? Dan sebisa mungkin saudara punya soft filenya. Ya, untuk jaga-jaga ya. Ya. Ada pertanyaan lain? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kali ini ya. Sampai jumpa lagi di semester di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Praktikum ini cukup berat tapi menyenangkan saya rasa ya. Nilainya juga bagus-bagus. Bisa saudara cek di kakak kelas saudara ya. Jadi nilainya bagus-bagus. Oke? Ya, ada pertanyaan? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, bisa kita akhiri. Saudara bisa belajar lagi ya. Masih ada waktu utamanya untuk keselamatan kerja laboratorium karena nanti ketika pretest atau kuis nilainya harus A ya. Oke, kita akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.